dari diri aku sendiri ya. Orang lain kan biasanya caranya berbeda-beda. Kalau aku, oke, aku memaafkan, tapi lebih baik menjaga jarak dulu. Apa kabar Asya? Baik sekali. Sehat? Sehat dong pastinya. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat. Kamu cantik banget hari ini. Terima kasih. Soalnya biasanya saya selalu ngeliat di TikTok itu yang bertebaran di mana-mana. Pakai baju-baju yang ini modern dong ya. Agak-agak seksi dan seksi. mini ya. Betul. Hari ini scene-nya apa? Aku bocorin dikit kali ya. Dikit. Hari ini tuh jadi acara 7 bulanannya Nana. Oke. 7 bulan ya? Dress code-nya kita emang agak-agak Jawa ya? Kebaya gitu ya. Kebaya ya. Dalam kehidupan nyata pernah pakai ginian nggak? Atau pas cuman Kartinian? Kebetulan aku dari Solo kan. Oh, Solo? Yes, saya orang Solo. Bener? Iya. Bisa ngomong Jawa? Bisa dong. Oh my god. Bisa dong. Bisa ya. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya? Bisa. Iya. Oh gitu? Solo itu dari ibu? Yes, dari ibu mama. Ya? Oh, oke. Pernah ke Solo? Pernah dong. Pernah ya? Sering dong. Atau Dulu aku tinggal di Solo. Oh, pernah tinggal di Solo? Di Solo apa di Bali yang sering? Aku tuh setengah-setengah sih. Dari SD, dari kecil, aku tinggal di rumah nenek kan. Solo? Di Solo sampai kelas 4 SD. Kelas 4 SD, setelah itu baru tinggal di Bali. Oh, oke. Solonya mana? Sebenarnya bukan Solo banget sih, ini agak mungkin masuk lagi Boyolali kayak apa? Di Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Oke. Aku pernah dengar tapi belum pernah ke sana. Tapi ya Solo lah, masuk Solo ya. Iya. Pak Jokowi dong. Oke. Bener. Kenanganmu tentang Solo seperti apa? Karena itu SD dong ya. Wah, the best sih, honestly. Karena itu ngumpul kan keluarga semuanya. Iya. Dari kakak-kakaknya mama, adik-adiknya mama, nenek kakek buyut juga. Terus saudara-saudara banyak banget kumpul. Banyak banget ngumpul semua. Dan itu tuh rumahnya emang deketan gitu loh. Rumah nenek, kakak pertama, kakak kedua. Gitu. Honestly the best memories semuanya lah. Gitu ya? Aku SD main-main. Lebaran itu lebih kumpul lagi ya? Iya, itu lebih kumpul lagi. Maksudnya saudara-saudara yang agak jauh datang. Iya, dan datang lain-lain. semuanya. Jadi dari garis nenek itu, dari garis ibu itu ini ya, yang di Solo ya. Kalau dari bokap banyaknya di Bali. Kebetulan papaku orang Portugal. Oh, Portugal ya? Yes. Pernah ke sana sih? Atau dulu pas kecil pernah cuman ya? Pas aku gede, pas aku udah besar enggak, karena kebetulan mamaku sama papaku sudah berpisah. Spirited. Oh, oke. Portugalnya mana? Lisbon or Porto? Saya minta maaf sekali, tapi saya tidak tahu detailnya. Iya. Saya tidak tahu detailnya, seperti itu. Iya, oke. Menarik. Jadi kenanganmu waktu kecil di Solo itu ya, kumpul keluarga deket. SD di sana ya? SD aku di sana. Berarti kultur Jawanya itu ada. Tadinya aku pikir ini kultur Portugal sama Bali. Tadinya aku pikir banyak yang ngira aku malah orang Bali ya, mungkin karena aku lama tinggal di sana. Bener, kali. aku tadinya menyangka Asya itu lahir dan besar di Bali. Tapi ternyata Jawa, Rek. Yes. Dan banyak banget yang salah. Aku sempat lihat di Google, aku tuh lahir di Denpasar. Tapi saya lahirnya di Sukoharjo. Oh, yang benar Sukoharjo yo. Yes. Tolong yang ada Wikipedia-nya dibetulin ya. Iya, tolong ya. Ini sudah saya konfirmasi dengan benar. Gitu. Iya, jadi kenanganmu tentang Solo, tempatnya Sukoharjo itu banyak banget. Itu membuat Asa seperti sekarang nggak? Kepribadian. Honestly kalau kepribadian mungkin di saat itu karena aku masih kecil banget kali ya. Jadi aku masih belum begitu serius dalam hal-hal kehidupan gitu loh. Jadi masih fun aja masih fun aja, karena emang bener-bener masih kecil banget kan, masih SD gitu. Mostly aku main, sekolah. Main di sawah pernah nggak sih? Sering banget. Sering banget? Layangan. Layangan ya? Iya, kok nggak gosong? Hah?
Ya tapi itu waktu kecil ya. Apa mungkin di insert fotonya dulu saya ya? Jadi dulu sawah udah pasti layangan, lari-lari, main-main. Pokoknya ala anak Solo lah ya, Sukoharjo ya. Iya, seru banget itu. Gila. Oke, teman-temanmu masih ingat? And sekarang apalagi muncul tiap hari di TV, itu ada yang ini nggak? Ada yang ada. Aku ingat satu teman SD aku, itu aku dari kelas, aku baru deketnya banget itu kelas 2 sama kelas 3, namanya Lamia. Makasih Mas. Terima kasih ya. Udah ini aja. Lamia, oke. Dan itu kita masih keep in touch sampai sekarang. Oh, udah jadi, pasti udah menikah. Belum dong. Oh belum ya, belum dia ya. Biasanya aku pikir di juga. Sukoharjo. Oh ternyata masih sekolah. How old are you actually? Tebak. Bentar. 22? Nggak mungkin. Enggak, aku nggak tahu ya, aku kepikiran aja. Mungkin karena enggak itu. Tadi cuman aku berarti salah juga dong wikinya. Salah. Tadi aku melihat. Oh, itu salah. Yang bener 19? Salah. 20? Salah. 17. 17? Yap. Ya ampun. Jadi berarti salah bener di Wikipedia itu clear loh. Iya, di Wikipedia tuh tulisannya 2001. 2001. Ntar aku cek lagi, Yes. 17. Sweet 17 dong. Yes. Bulan apa? Bulan Juni sudah lewat. Bulan Juni. Happy belated birthday ya. Terima kasih banyak. Semoga semakin bahagia, Amin. karirnya semakin melesat naik. Amin. Terus semua keinginan di dunia yang belum tercapai tahun ini atau tahun depan. Amin. Ya, 17 berarti masih udah seneng-seneng dulu ya. Jangan keburu menikah ya. Enggak dong. Mau mengejar karir dan pendidikan. Iya ya, dulu. karir pendidikan ini. Sekarang masih sekolah atau kuliah? Sekolah dong. Oke. SMA. Terakhir. Serius? Yes. Kelas 3? Gimana caranya sekolah? Aku homeschooling. Oh, homeschooling. Anak kaseto. Oh, anak kaseto. Anak kaseto. Iya. Anak kaseto. Nggak nyangka sama sekali loh. Ya ampun, masih 17 tahun nih ya. Iya. Banyak banget loh yang ngira aku. Kamu itu penampilan, sorry ya, 17 tahun tapi bukan soal maturity, matang membawanya, pembawaan dirinya. Apa itu yang buat itu? Pengalaman hidup? Aku bisa dibilang mungkin pengalaman Minum hidup. nggak bawa yuk, minum. Iya. Aku temenin. Oh iya, kita minum dulu ya. Minum dulu. Bisa dibilang aku mungkin dewasanya itu karena pengalaman hidup. Jadi dewasa emang karena keadaan. Gitu. Emang kamu pernah susah? Ya kan cerita hidup setiap orang kan kita nggak pernah tahu ya. Benar. Tapi biasanya gini, orang yang dibentuk karena tekanan, benturan, matang cepet. Benar. Iya. Tapi itu balik lagi ke kita sih. Kita ngambilnya, kalau kita jadiin pelajaran, itu pasti kita ngambilnya sisi positifnya. Dan oke, aku harus I have to push myself more. Aku nggak boleh seperti ini. Mana kita jadi tahu mana yang benar sama mana yang enggak gitu. Tapi ada juga yang emang ngambil sisinya yang sebaliknya, yang kurang baik yang gitu. kurang baik ya. Jadi nggak jelas lah ya jadinya. Tapi aku terpana lah, aku nggak nyangka kamu yang di TikTok itu yang aku pikir yang kayak just another girl gitu, tapi ternyata luar biasa ya, mateng kamu. Terima bener kasih. Ya. Petua atau advice dari mama apa yang paling banyak ditanamkan? Mama sih selalu bilang sama aku kayak gini, jangan pernah dendam sama orang. Itu salah satu sifat yang baik ya, bukan pendendam ya. Karena mungkin mama tahu aku orangnya agak pendendam. Aku kalau bilang agak-agak gimana ya? Aku emang selalu ingat, sulit memaafkan. Aku bisa memaafkan, cuman bukan berarti aku langsung melupakan itu semua. Memaafkan, bisa memaafkan tapi nggak susah melupakan. Iya itu. Mama pasti selalu. Bintangmu apa sih? Gemini. Oh, Gemini. Aku Gemini. Iya, tahu lah bagaimana karakter Gemini itu seperti apa. Kan? Dan karakternya kan kuat sebetulnya. Iya. Kamu moody nggak sih? Banget. Wah, ini sih cocok banget ditanyain sama
Mahdi Reza. Dia karena Persis, jadi tahu suami aku banget kan. iya. Si Roni ya. Dia tahu banget aku gimana karena dia take sama aku terus kan. Aku tuh mudian banget ya. Seberapa besar mudiannya itu mempengaruhi dalam acting terutama di scene-scene tertentu? Oh, kalau misalnya udah masuk ke set, Enggak sebisa berpengaruh ya? mungkin aku Melupakan. langsung yang kayak switch Gitu ya? Kayak kamu harus profesional. Kamu harus tunjukin yang terbaik gitu. Jadi aku langsung kayak buang jauh-jauh. Tapi seberapa mudinya sih? Seberapa kuat mempengaruhi seorang Asha? Seberapa mudinya? Iya. Misalnya kita sehari ada beberapa scene gitu kan, 5 scene gitu ya. Scene pertama, scene kedua aku masih yang kayak happy, yang kayak ceria gitu ya. Dan segala macam, bla 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 bla. Setelah After 2 scene, kita ganti baju, balik lagi ke set, aku out of nowhere bisa langsung yang kayak gitu ya. Diem gitu. Terus nanti switch lagi, nanti ngomong biasa lagi. Itu dalam diri ya, di dalam kan ya? Kadang nggak sadar, gitu. Tapi itu sebenarnya semuanya bisa dikontrol tau. Iya. Dan bisa diri diatur. kita yang bisa mengontrol ya. Iya. Aku kenal beberapa orang teman Gemini yang ya begitu juga, tapi aku nggak sedalam ini ngomongnya. Aku tahu bahwa dia kadang-kadang tadi yang susah memaukan dia, tapi selalu ingat. Oh, kamu pernah melakukan kesalahan ini. Nah, apa yang bisa meringankan bukan tekanan ya, perasaan-perasaan itu? Ini kalau dari diri aku sendiri ya. Orang lain kan biasanya caranya berbeda-beda. Kalau aku aku memaafkan, tapi lebih baik menjaga jarak dulu. Jadi biar aku ngelupain dulu hal-hal yang udah pernah terjadi. Nanti seiring waktu kan pasti kita akan bertambah dewasa kan. Iya. Nanti pasti kalau misalnya udah ketemu udah biasa aja. Cuman awalnya kalau menurut aku mendingan jaga jarak dulu. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya udah nggak muncul dulu lah, ya udah mungkin via teks dan lain-lain, tapi nggak tiba-tiba muncul di depan. Keep in touch boleh, cuman jangan terlalu intens. Oke. Gitu. Itu kalau itu dalam berteman atau mungkin pacaran ya kayak gitu? Itu pacaran kan lebih rumit lagi urusannya. Kalau pacaran kayaknya saya nggak tahu ya. Mungkin berteman kali ya. Berteman kan, mungkin yang sering terjadi kan berteman itu kan bisa berteman lah ya. Ya mungkin pacaran akan lebih rumit lagi urusannya. Jadi gitu ya. Tapi selama ini kan kamu bisa mengendalikan dong Asha. Buktinya masih belajar. ya? Yes, saya masih belajar. Masih banyak banget belajar. Kalau untuk Moody agak susah ya. Karena kan itu kita bisa ngontrol, tapi kadang itu jadi kebiasaan sih aku dari dulu. Itu jadi kebiasaan aku dari dulu. Jadi sometimes dalam 1-2 scene ceria banget, and then di scene yang ketiga bisa tiba-tiba berubah gitu. Iya, berubah gitu. Tapi Roni tahu banget dong, sebagai suami di suami Livia ya, pasti udah tahu banget karena scene-nya kebanyakan sama dia kan. Oke. Tapi itu tidak mengganggu hidupmu kan? Secara keseluruhan, artinya tetap bisa terkendali kan? Iya, nggak begitu mengganggu dalam aku bersosial atau enggak. Mama, keluarga, teman-teman dekat paham banget? Atau ada yang belum paham? Tahu banget. Mamaku tuh tahu banget. My mom is like my best friend. Jadi aku kalau misalnya di lokasi ada apapun itu, sedetail apapun itu, aku pasti akan kasih tahu dia. Dia tahu segalanya. And biasanya seorang mamamu itu apa yang dilakukan ketika dengerin, apa jadi a good listener atau memberikan sesuatu? Dia langsung jadi sahabat. Kita ketawa ini dan segala macam, dan segala macam. It helps ya. It really helps. Buat istilahnya kayak stress relief kita di kerjaan, suntuk apa segala macam, pusing, pulang ke rumah tuh ketemu mama. Itu kayak ketemu soulmate, tau gak sih? Dia paham banget anaknya ya. Paham banget. Berapa bersaudara?
Bertiga aku. Bertiga? Yes. Adik atau kakak? Adik. Adik. Adik-adik membantu nggak? Kalau mama udah pasti, adik-adik ketemu adik-adik di rumah. Adik-adik aku berhubung masih kecil-kecil. Masih kecil? Iya, cowok-cowok semua masih kecil-kecil. Dia belum banyak mengerti ya? Iya, yang pertama masih kelas 2 SD. Oke. Yang kedua masih umur 3 tahun. Oh ya masih kecil lah, belum mama is best friend lah ya? Iya. Oke. Selain mama, ada nggak best friend yang lain? Misalnya temen yang seumuran gitu? Atau teman sekolah, atau teman sosialisasi, atau whatever lah. Yang sering, mungkin nggak bisa ngebit deketnya dengan mamamu, tapi ada nggak yang deket? Temen gitu? Yang deket? Your best friend gitu. Yang bisa cerita apa aja, cerita di lokasi syuting, cerita I have. Seberapa dekat? Satu orang ini, aku super duper dekat banget sama dia. He knows me so well. Udah kayak, pokoknya dekat banget lah. Dekat banget? Seneng denger kamu punya teman dekat, karena dalam hidup kan kita butuh temen, sometimes rilis stress, rilis atau cerita apapun lah ya. Yes. By the way, hari ini itu ceritanya 7 bulannya kehamilan Nana. Iya. Jadi kamu datang ke Maroni ngapain? Sedikit aja ngapain? Berhubung itu acaranya di rumah keluarga Buana, di rumahnya Neratu. Jadi di acaranya itu nanti makan-makan dong ya. Kalau Jawa tuh ini nggak sih? Oh, siraman. nginjek. Oh, siraman. Iya, siraman. Ini siraman. bukannya menikah ya? Iya, makanya jujur aku kurang paham. Oh, nggak ada nginjek-nginjek telur, nggak ada ya? Itu kayaknya ada deh. Ada ya? Ada games-games juga. Oh, ada ini. Yang aku inget ada kelapa dibelah gitu, ada nggak sih? Kelapa muda gitu. Nggak ada ya? Waduh, saya belum baca Iya, skenario. Nggak apa-apa. Maaf ya. Iya. Jadi jam berapa tadi? Pagi? Aku dari jam 10. Oh, 10 ya? Every day? Enggak. Tergantung schedule sih. Tapi rata-rata schedule-nya Asa jam berapa? Aku mostly siang ke sore sih. Siang ke sore ya? Pagi tuh jarang banget. Oh, tapi ada juga kan yang pagi ke siang atau pagi ke malam. Terus pulang jam 12. Max banget kita setengah 12 sudah selesai. Udah selesai. Oh. Nah, di masa kemarin pandemi yang ketat itu kan kalau nggak salah harus tinggal di sini ya. Sekarang udah normal, boleh pulang. Iya, kemarin pas kita harus karantina bersama-sama, kita syutingnya nggak di sini, kita syutingnya di Puncak. Oh, oke. Sentul. Sempat ya? Sentul ya? 2 bulan. Aku belum pernah ke Sentul sih, tapi ke sini beberapa kali gitu. Oh, oke. Livia itu karakternya seperti apa, Asya? Livia tuh karakternya, dia kan anak orang kaya ya. Livia tuh sebenarnya nggak jahat. Dia tuh sebenarnya baik, cuman karena dia tahu dia punya privilege, jadi dia semena-mena. Oh. Manja, cerewet, pokoknya very sassy girl gitu aja. Maunya selalu dilayani. Nggak sulit kan memerankannya? Sulit. Pasti ada tantangan tersendiri. Oke, tantangan terbesarnya Livia itu apa? Seorang Livia, Asa memerankan Livia. Kalau aku awalnya membuat karakter Livia tuh kan, aku maunya karena Livia manja, cerewet dan segala macam. Aku maunya Livia tuh suaranya agak tinggi, agak nyaring, terus ngomongnya tuh harus cepet, tapi harus jelas, artikulasinya harus jelas. Terus kadang kalau ada scene marah, gimana caranya suara kita harus keras, tapi ngomongnya cepet, tapi jelas. Itu tantangan sih menurut aku. Kalau aku nggak salah, dalam satu adegan, Livia itu pernah hamil? Pernah dong. Hamil kan ya? Aku waktu itu yang si Roni mau keluar gitu. Entah gimana ceritanya, caranya dia mau keluar, ngelayanin Livia dulu, and then berusaha untuk keluar. Bener kan ya? Iya, kayak gitu. Oke. Gimana? Perutnya dikasih apa? Guys, itu tuh disumpel kain-kain tipis, kayak baju-baju tipis. Terus nanti mereka siapin kayak kain panjang gitu. They stuffed it there. Dimasuk-masukin, digulung-gulung, dibentuk bulat, terus dipasang. Nggak gitu yang jendol di sininya ya? Iya, jadi itu bukan kayak mereka biasanya ada kan yang jual fake baby bump itu. Ada. Tapi kan itu it's a bit pricey, agak mahal ya. Jadi ya udah pakai di stuffed kaos-kaos gitu. And bagaimana caramu
17 tahun dan belum pernah hamil memerankan seorang Livia yang hamil. Itu kan caranya berjalan, terus secara psikis itu juga berbeda ya. Nah, Baju-bajunya kan baju hamil kan? baju-bajunya sebenarnya tetap Enggak, baju biasa tetap aja biasa. sih. Cuman emang nggak semini, Oh, nggak sependek semini yang itu. biasa ya. Lebih agak panjang Mm-mm. sedikit dan berlengan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya cara berjalan dan segala macam, Livia kan di saat itu hamilnya belum terlalu besar. Iya. Jadi jalannya masih normal. Udah mulai deh. Belum, Livia Belum. keguguran. Keguguran gara-gara naik ATV. Nekat sih naik ATV. ATV udah pasti kan jalannya udah pasti turun naik dan iya. Terus Livia pengen banget hamil lagi. Hamil lagi. Halu. Tapi ternyata belum hamil. Sabar. Gimana? What do you think about Mahdi? Karena udah sering banget main dan cukup lama kan ya main sebagai suami istri. Kalian tuh kayaknya udah kompak banget ya. What do I think about Mahdi? Hmm. Mahdi orangnya baik. Hmm. Yang pertama pastinya baik. Terus dia tuh orangnya suka melayani orang. Oh, memang aslinya begitu. Iya. Jadi Kalau Asa ini butuh udah apa-apa minum kayak, dong. kayak misalnya aku nih, aduh, gue nanti pulang sama siapa ya, gimana ya? Gue anterin aja yuk barengan sekalian lewat. gitu Oh ya? yaudah gitu. Misalnya kalau ada oke. yang butuh apa-apa. Helpful Aduh, ya? Iya, very helpful. Oke, seneng lah punya temen kayak dia ya, apalagi lawan main yang sebagai suami ya. And ya seneng lah, apalagi pulang bisa bareng dan lain-lain. Tapi sangat deket dengan semuanya, dengan Cinta, dengan Banget. Antonio semuanya. Banget. Kalian sering banget tiktokan, nama siapa yang paling sering? Antonio kayaknya ya untuk cowoknya yang sering ya. Antonio karena pertama kita satu rumah, terus dia yang paling luwes kan Iya. tiktokannya, Iya, ya kan iya, dia iya. suka joget-joget Iya. gitu. Terus siapa lagi kalau cewek? Oci. Oci. Kadang-kadang aku ngeliat Mbak Mer juga sesekali. Oh iya, sekarang Iya. Tante Mer. Luar biasa Wah lah. itu gila, keren banget kan? Dia Iya. dance-nya Luar biasa. yang Mbak. soul banget. Iya. Mbak Keren. Mer. Iya, itu sih paling. Soalnya yang lainnya karena kita kan ada 3 tim ya. Iya. Terus mencar-mencar. Jadi kita nggak, aku tuh paling jarang, paling banyak ditanyain. Aku tuh paling jarang ketemu sama Cinta, Zoe, Kalista, Oh justru sama jarang. Kevin, sama Alia. Makanya banyak banget yang nanyain aku jarang Ada sama masalah. Kalista. Aku bahkan nggak pernah satu frame, Oh. nggak pernah satu take, dan lokasi itu jauh. Jadi kita nggak pernah ketemu. Jadi nggak pernah ketemu sama mereka yang Pernah, nemu sama- jarang banget. Oh, oke. Aku pikir di sini tiap hari ketemu. Ternyata enggak ya. Yang paling sering ketemu sama siapa? Selain Mahdi tentunya dong. Oci, Mm-mm. Nio, Mm-mm. Neratu, Tante Mer. Kadang suka ada si nama Zoe kalau dia cerita lagi main ke rumah. Mm. Itu, masa Oh, gitu. mama aku sendiri aja jarang. Mamamu sih ini ya, Ibu Dian. Budian ya. Jarang. Jarang. Waktu itu aku sering ketemu di sini, bukannya sering di sini ya. Itu kalau misalnya lagi Pas break atau ya? apa. Cuma Oh. iya kalau lagi ada waktu senggang banget, cuma itu jarang. Aisyah, hobimu apa sih Aisyah? Aku kalau ditanya ini tuh aku suka bingung tau Jo. Kenapa? Karena aku suka melakukan semua hal. Aku suka mencoba semua Hal baru? Oke. Like banyak what? banget. Apa ya? Mungkin kalau di waktu senggang, I love to paint. Oh, paint. Oh, Iya, aku suka. pemandangan, orang atau another thing atau apa? Anything sih. Aku Anything. biasanya suka lihat di Pinterest atau Google. Oh iya, Pinterest itu oke banget. Iya, gitu painting. Terus kalau enggak, aku suka apa ya? Main ukulele aku suka. Ukulele. Enak kecil ya. Oke. Kalau main gitar tangan aku nggak cukup. Oh gitu ya. Terlalu Tapi kecil. bisa ya? Ukulele. Ukulele ya. Oh, nggak sakit ya ukulele itu? Enggak Nggak sakit. Ya? Idolamu siapa? Idola apa ini? Iya di entertainment industry. Either itu movie star or singer or Indonesia, sport. luar. Apa aja, boleh aja Bang.
Susah banget deh. Apa karena aku Gemini ya? Jadi kayak aku nggak punya satu orang yang bener-bener aku Iya kagumi. mungkin aja. Tapi temanku Gemini, dia suka Marlon Brando kan, dia suka banget aktor-aktor kelas berat Hollywood. Emang yang kayak Al Pacino, Robert De Niro, ya kamu mungkin aja kamu punya yang lain. Aku kalau misalnya aktor atau actress, jujur aku jatuh cinta sama Scarlett Johansson. Oh, Scarlett Johansson. Pas dia main filmnya Lucy. Oh, emang keren banget, jagoan ya. I love that movie. Jagoan banget Lucy. Lucy kan jagoan ya? Iya. Iya. Yang brilian banget kan itu. dia. Iya, IQ-nya nggak tahu itu di atas 200 kayaknya. Iya. Bener, keren banget. Tentang kapasitas otak kan itu. Iya. Itu menurut aku itu filmnya keren banget. Iya. Kalau kayak di Netflix itu pernah nonton apa? Yang ada seri yang kayak Netflix. Money Heist gitu atau apa? Sorry banget tapi aku nggak nonton Money Heist. Enggak ya? Enggak. Masih ada hubungannya, ada namanya Porto soalnya di sana. Oh iya? Karena di sana itu peran-perannya ada Latin ya? Latin semua? Enggak, jadi memang pemainnya Latin semua, Spain, tapi nama-namanya ada Tokyo, ada Nairobi, ada Oh iya, I Porto, know that. iya. Iya. Oh yes. Ya, gitu. Terus siapa lagi ya? Mostly dia doang sih yang selalu nyangkut dari dulu Gitu ya. di aku. Kalau 3 kata mendeskripsikan dirimu itu apa? Aku nggak berani tau gak ngomong ini. Serius? Mendeskripsikan diriku. Ya nggak apa, mungkin apa aja, santai aja. Moody, outgoing, oke. loud. Apapun yang keras ya. Kalau ketawa keras banget. I'm very loud about Gitu ya? everything. Aku suka banget ngomongnya kenceng. Suara kan cempreng kalau misalnya udah kayak Ini pasti mungkin ada darah karena Portugalnya jadi apa kenceng mungkin? banget. Apa mungkin? Mungkin kali ya. Iya. Oke, terus aku mau nanya yang lucuan. Apa nih? Cowok yang mengesan kamu itu kayak gimana? Nah, ya kamu kan udah 17 tahun. Cowok yang mengesankan buat kamu itu yang seperti apa? Fisik yang keren, karakter yang kuat atau apa? Apa aja? Laki-laki yang bertanggung jawab dan kerja keras. Itu ya. Ya 2 hal itu aja yang simple ya. Yes. Wajah itu bisa diomongin lah ya. Gimana ya? Cuman itu 2 hal yang paling kayak Penting, ya? itu definisi mendeskripsikan apa yang dibutuhkan, karena laki-laki kalau misalnya dia sudah bertanggung jawab dan bekerja keras itu kayak he fights for everything gitu. Oke. Aku suka lihat laki-laki yang bekerja keras. Gitu. Oke. Semoga one day kamu akan ketemu laki-laki yang bekerja keras, dan satu lagi apa barusan? Tanggung jawab, karena itu dua hal yang sangat esensial ya. Iya. Asya, ngomong-ngomong kamu itu kayak di dunia lain, karena aku menyangka kamu itu yang tapi ternyata kamu itu lebih matang dibanding usiamu. Dan yang paling penting cantik banget dengan kebaya, ternyata orang Solo. Yes, banyak yang nggak tahu loh. Nggak tahu. Tadinya aku mikirnya Bali. Ya kayak si Neo dan lain-lain. Cinta. Karena aku kalau kenalan sama orang, asalnya dari mana? Aku akan jawab Bali. Gitu. Karena emang sekarang tinggal di Bali kan udah lebih dari 10 tahun dong. Enggak, sekarang kebetulan aku Banyak kan sama di mama Jakarta. dan keluarga sudah pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, Yes. oke. Asya, thank you banget pembicaraan yang sangat menarik. Buat aku sih ringan tapi menyenangkan. And kamu bener ya, orang itu memang harus ketemu untuk tahu, kayak gini. Itu pun kita nggak bisa menilai orang ya, tapi bisa merasakan. Benar sekali. Thank you banget. Terima kasih. Kita foto.